Cahaya di tengah kegelapan, sebuah simbol universal yang menyentuh setiap jiwa, melampaui batas-batas keyakinan. Saat kita memasuki masa Natal, mari kita menyelami makna yang lebih dalam dari momen spiritual ini, bukan hanya sebagai perayaan keagamaan, tapi sebagai cerminan kesadaran kolektif manusia akan harapan dan pembaharuan. Dalam tradisi Kristiani, Natal merayakan kelahiran Yesus, atau dalam bahasa Yunani kuno, Isus Kristus, sebagai manifestasi cahaya ilahi. Menariknya, konsep cahaya spiritual atau divine light ini muncul dalam berbagai tradisi. Diwali dalam Hinduisme, Hanukkah dalam Judaisme, atau konsep Nur dalam Islam. Dari sudut pandang neuroscience, momen-momen spiritual seperti ini mengaktifkan area default mode network DMN di otak kita, wilayah yang aktif saat kita melakukan kontemplasi mendalam dan refleksi diri. Dr. Andrew Newberg dalam penelitiannya tentang neurotheology menemukan bahwa pengalaman spiritual menghasilkan perubahan nyata dalam aktivitas otak, khususnya di area lobus parietal yang terkait dengan kesadaran diri. Kisah Natal pada intinya adalah tentang kelahiran kembali, renewal. Dalam bahasa Latin, natus berarti lahir. Secara psikologis, momen ini merefleksikan apa yang Carl Jung sebut sebagai individuation process, penemuan dan integrasi diri yang lebih dalam. Para ilmuwan modern seperti Dr. Barbara Fredrickson telah meneliti bagaimana momen-momen bermakna seperti ini dapat menciptakan resonansi positif, sebuah kondisi di mana sistem saraf vagus kita tersinkronisasi dengan orang lain, menciptakan pengalaman kebersamaan yang mendalam atau collective effervescence. Bagaimana kita bisa menerapkan makna spiritual Natal dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat beberapa praktik sederhana yang bisa dilakukan siapapun. Pertama, ritual pencahayaan. Sama seperti tradisi menyalakan lilin di malam Natal, kita bisa menciptakan ritual mindfulness sederhana dengan menyalakan lilin setiap pagi. Dr. John Kabat-Zinn, pioneer mindfulness modern, menyebut praktik ini sebagai awareness anchoring, sebuah jangkar kesadaran yang membawa kita ke momen sekarang. Kedua, praktik gratitude atau syukur. Tradisi berbagi hadiah di Natal sebenarnya merefleksikan kapasitas kita untuk memberi dan berterima kasih. Penelitian dari Dr. Robert Emmons menunjukkan bahwa praktik gratitude secara teratur dapat meningkatkan well-being dan menurunkan tingkat stres melalui peningkatan hormon oksitosin dan serotonin. Dalam tradisi mistik, kelahiran Kristus sering diinterpretasikan sebagai simbol divine consciousness yang termanifestasi dalam diri manusia. Konsep ini paralel dengan apa yang dalam tradisi Vedanta disebut Atman atau dalam tradisi Sufi dikenal sebagai Vana, penyatuan dengan kesadaran yang lebih tinggi. Dr. David Hawkins dalam penelitiannya tentang consciousness mapping menjelaskan bagaimana momen-momen spiritual seperti Natal bisa menjadi katalis untuk apa yang dia sebut sebagai consciousness leap, lompatan kesadaran yang memungkinkan kita mengakses tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Yang menarik, penelitian neuroscience modern mengkonfirmasi bahwa praktik spiritual reguler dapat mengubah struktur otak kita secara positif, khususnya di area prefrontal cortex yang terkait dengan empati dan regulasi emosi. Fenomena ini dikenal sebagai neuroplasticity, kemampuan otak untuk membentuk jalur neural baru berdasarkan pengalaman.
Terlepas dari latar belakang spiritual kita, momen seperti Natal mengingatkan pada esensi terdalam dari kesadaran manusia, kemampuan kita untuk merasakan wonder, joy dan interconnectedness. Dalam bahasa neurobiologi, ini adalah saat di mana default mode network kita beralih dari ego-centered thinking menuju state of expanded awareness. Saat lilin-lilin Natal menyala tahun ini, mari kita jadikan ini sebagai momen praktek kontemplasi, sebuah kesempatan untuk menghubungkan kembali dengan esensi spiritual kita yang terdalam, melampaui batas-batas, keyakinan, dan tradisi. Wayang Sang Gusti menjembatani spiritualitas dan kesadaran